Aku kadang tuh iri ke orang-orang yang bisa cerita ke orang tuanya, yang bisa cerita ke ayahnya. Hai Otis, selamat datang di episode podcast yang bikin kamu percaya diri dan bebas dari insecure. Kali ini aku kedatangan tamu spesial yang sangat menginspirasi, namanya Salaisa. Halo semuanya. Sebelum kita mulai nih, Sasa, seperti biasa kita punya special quotes buat Wortis nih. With no insecure, I'm worth it. Nah, gimana nih perasaannya datang di podcast kali ini? Rasanya senang banget sih bisa dikasih kesempatan di sini untuk bisa mencoba membantu aku untuk bercerita gitu loh ya. Sebenarnya boleh sedikit curhat nggak sih? Boleh Sebenarnya tuh aku banget. tuh kesulitan dalam bercerita, tau nggak sih Oh Kak? iya? Kenapa? Kenapa? Karena aku tuh jarang banget bercerita ke orang gitu. Oke, nanti semoga di sini bisa cerita-cerita ya. Nggak apa-apa, di Oke. sini bisa kita wadah buat kita tuh sharing, bercerita kayak gitu. Nah, Kak Sasa udah tahu kan di sini itu kita biasa membahas masalah insecurity. Iya. Nah, kalau Kak Sasa tuh dengar kata insecurity, menurut kamu insecurity itu apa sih? Insecurity itu tentunya adalah sebuah keraguan pada dirinya sendiri. Jadi kayak kita merasa kurang, merasa tidak cukup apa yang kita punya, dan kita tuh terus mengejar kata sebuah sempurna. Jadi kita tuh selalu mengejar kesempurnaan, padahal kita tuh nggak bisa mengejar itu kan, karena kita tuh punya kelebihan dan kekurangan kan. Betul banget. Iya. Gitu. Sepakat nih, bagus banget mengejar kesempurnaan. Padahal kita nggak bisa ya buat mengejar sempurna Iya, itu betul. ya. Nah, kamu pernah nggak sih ngerasa nggak dihargai? Dan hal itu bikin kamu meragukan diri sendiri gitu. Tentunya pernah sih, dan itu terjadi beberapa kali mungkin ya, dan entah nggak tahu keberapa kalinya, dan itu terus terjadi terus kan ya mestinya. Iya, pasti Dan, pernah sih. dan itu selalu menjadi hal yang membuat aku kayak merasa down, merasa kayak terus merasa kurang mungkin ya, bisa jadi ya. Jadi kayak itu salah satu hal yang selalu membuat aku stuck di situ gitu loh. Aku nggak bisa berkembang cuma karena hal itu gitu loh. Iya, bener banget sih. Nah, Kak Sasa mau cerita nggak masalah yang itu dan gimana cara pandang Kak Sasa tuh buat merubah itu? Boleh sih, boleh banget. Jadi kayak ini aku diraguin ya, Iya. atau diraguin ya. Jadi kayak sebenarnya banyak sifatnya, kayak sebenarnya contohnya kayak aku tuh punya temen nih ya, punya temen, padahal kita tuh sama kali ya, sama. Tapi ini zaman dulu sebenarnya sih. Nah, tapi itu apa-apa. kayak aku sudah mencoba kayak mau menyeimbangin gitu loh. Dan aku juga kayak berusaha sebaik mungkin biar aku tuh bisa kayak dia gitu loh. Jadi kayak aku bisa deket dengan teman dia juga, dan juga mungkin aku bisa kayak dihargai juga gitu loh. Tapi nyatanya selalu bertolak belakang gitu. Kayak dari dulu tuh aku selalu kayak ngerasa kenapa aku tuh nggak bisa kayak dia gitu loh. Kok kenapa dia itu bisa tapi kenapa aku nggak bisa gitu loh. Kayak dia orang-orang tuh bisa kayak mungkin pendekatan ke dia ataupun apapun, kayak tapi aku tuh kayak nggak bisa gitu loh. Aku udah nyoba ngejar itu, tapi ternyata aku sadar kalau hal itu tuh nggak bisa aku kejar terus kalau emang dari kalau itu emang nggak bisa. Jadi mungkin kalau dari diriku sendiri tuh caranya dengan eh, mencukupi diri sendiri dulu ya. Kalau seumpamanya bagiku itu nggak bisa, aku sudah nggak akan mengejar ke hal itu lagi gitu. Dan mungkin ya itu sih kayak diraguin lagi mungkin ada kayak aku sebagai aku di lingkup keluarga mungkin ya. Jadi kayak di sini posisinya aku sebagai anak kan, sebagai anak, tapi aku tuh kan udah gede juga kan. Nah, di dalam posisi kayak gini setiap problem tuh kan mesti rasanya pengen juga ikut membantu kan Kak. Nah, tapi aku juga bingung kenapa kalau setiap ada masalah tuh aku nggak bisa ikut terlibat gitu loh. Padahal kan di sini posisinya aku juga pengen kan kayak aku bisa bantu mecahin masalah itu, dan di situ aku diraguin sama orang tua mungkin kayak aku tuh nggak bisa.
aku tuh anak kecil, kenapa selalu kayak gitu loh. Padahal kan niat aku cuman kayak sebuah komunikasi kan, namanya keluarga gitu. Dan disitulah aku ngerasa diraguin sama mungkin keluarga aku, mungkin teman-teman aku dan yang lain-lain. Dan dari situ aku yang dulu yang mencoba untuk terus maju, terus mendalami itu, setelah rasa-rasa emang nggak bisa gitu ternyata. Entah diriku yang nggak bisa atau entah orang lain yang nggak bisa, aku juga nggak tahu. Tapi aku sudah menyadari hal itu, kalau emang itu nggak bisa, aku harus berhenti karena itu akan menguras sebuah energiku. Itu sih. Jadi kamu berhentinya tuh dari dirimu sendiri. Jadi kayak aku harus menyadari dulu, aku tuh kayak sadar ternyata capek juga ya kayak gini gitu. Kayak ternyata aku berada di lingkaran ini tuh kayak bener-bener menguras energiku banget gitu loh. Oh ternyata aku di posisi ini. Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa lah. Ternyata mungkin aku punya di hal lain. Aku ternyata aku nggak bisa dianggap di keluarga aku mungkin kayak itu kan. Tapi mungkin aja ada maksud juga di situ. Jadi kayak aku pikirnya, oh mungkin kalau ada hal kayak gini, mungkin aja ada yang positifnya. Dan aku coba memikirkan hal yang positif aja gitu. Ya, kalau aku bisa bilang itu namanya penerimaan diri ya. Kita bisa menerima diri. Iya. Nah, boleh tahu nggak gimana sih kok kamu tuh bisa tiba-tiba menerima diri gitu? Iya. Ada pengaruh dari luar atau dari diri sendiri atau dari sosmed mungkin? Nah, oke. Aku mau cerita dulu nih beberapa problem yang aku alamin ya. Boleh banget. Tadi kan aku udah bercerita tentang keluarga juga kan sedikit kan, yang tentang keraguan mungkin ya. Nah di sini tuh aku pernah mengalami 3 fase. Yang itu pertama aku pencapaian, yang kedua aku di relationship, yang ketiga aku berada di bagian kayak keuangan finansial lah. Dan juga penampilan juga sih. Iya, menarik nih. Iya. Ini seru banget. Sorry, berarti finansial sama pencapaian itu satu ya. Jadi kayak bisa. pencapaian, terus relationship dan juga penampilan. Oke. Aku bahas di part yang penampilan dulu nih ya. Karena penampilan ini masuk mungkin juga di part di bagian kayak aku diraguin atau nggak dihargai mungkin ya. Nah, jadi dulu aku tuh kayak ngerasa, ini perasaanku atau bukan ya, jadi aku tuh ngerasa kayak wah aku kecil banget sih, orang-orang bisa cantik, aku nggak cantik gitu kan. Nah gitu, aku bisa kayak gitu. Dan dari situ kan aku lihat kok orang ini bisa deket sama si A, tapi aku nggak bisa deket sama si ini. Orang ini sering banget digodain sama ini, tapi kok aku nggak pernah diajak lawan jenis ya? nih? Iya lawan jenis ya, sejenis lah gitu kan. Okay. Terus kayak kenapa orang ini sinis ke aku ya, padahal aku biasa aja loh gitu. Nah dari situ aku tuh kayak mikir, emang penampilanku seperti itu ya gitu, atau apa ya, aku yang salah tuh apa ya gitu. Nah terus kalau di part bagian pencapaian, nah ini lucu sih, yang lucu sih mungkin karena aku nggak menerima diri sendiri, menerima diri sendiri aja ya. Jadi contoh kecilnya aja, kayak waktu ujian sekolah itu aku udah mati-matian belajar loh, aku tuh udah belajar keras banget loh, tapi kenapa aku tuh selalu kalah dengan orang-orang yang mencontek lah katakan. Relate banget sih, aku juga tahu itu rasanya. Jadi kayak aku tuh kayak masih belum menerima gitu loh. Aku udah belajar keras loh, kenapa aku harus kalah sama orang-orang itu. Dan itu juga masuk ke dalam sebuah kayak aku merasa diriku kurang gitu. Padahal kayak apa emang aku yang nggak pinter ya, jadi aku mikirnya kayak gitu. Apa emang aku nggak pinter ya, kenapa nilaiku buruk ya gitu. Tapi untungnya sih nggak ada tekanan di bagian part itu sih Kak gitu. Nah terus ini tadi masuk ke berikutnya, relationship, finansial. Oh ya, pencapaian dan penampilan tadi, berarti ini masuk ke relationship ya. Kalau relationship ini aku tuh kayak iri dengan orang-orang yang keluarganya harmonis dan dia punya lingkungan yang begitu harmonis. Jadi entah kenapa aku tuh selalu melihat kehidupannya orang lain. Jadi kayak aku tuh pernah ada di masa lalu yang mana aku tuh ada di keluarga yang bisa dikatakan harmonis, juga bisa dikatakan enggak gitu loh, kayak mungkin masalahnya tuh
dasar ya, bisa dikatakan ekonomi, bisa dikatakan yang lain gitu. Jadi aku tuh lihat orang-orang yang kayak bisa ya mereka tuh gotong royong, bisa ya mereka itu liburan bareng, bisa ya mereka itu saling support gitu. Tapi kenapa aku sih ngerasanya keluarga aku ini bener-bener nggak bisa kayak gitu gitu. Dan bahkan hal kecil pun aku nggak pernah disupport gitu loh ya. Ya bukan nggak pernah disupport sih ya, tapi kayak apresiasinya begitu kurang. Jadi komunikasi pun bener-bener minim. Aku kadang tuh iri ke orang-orang yang bisa cerita ke orang tuanya, yang bisa cerita ke ayahnya. Terus Kenapa? Tenangin dulu. terus aku tuh pengen kayak orang-orang yang bisa deket sama ayahnya juga gitu loh. Tapi kenapa aku harus ada di fase itu, yang mana bahkan bisa dikatakan komunikasi pun minim banget loh kak. Bahkan kayak tegur sapa pun jarang. Jadi kayak maaf ya, Apa? Gak apa-apa, ditenangin dulu. kayak aku tuh pengen banget kayak orang-orang. Jadi selalu aku melihat kehidupan orang lain, ya ampun enak banget, bisa cerita ke ayahnya, bisa kehidupannya. Ya aku kan nggak bisa ngelihat dalamnya ya, dia itu sering berantem apa enggak. Ya itu aku harus selalu melihat di depannya, di covernya aja gitu. Tapi aku udah seneng dari cover aja dia udah deket gitu loh. Tapi kalau aku cover aja pun gak deket gitu kan. Bahkan ngobrol pun kayak minim banget, kayak mungkin cuman tanya ataupun apa gitu. Bahkan pernah beberapa part aku membanggakan diriku sendiri. Aku pengen cerita ke orang rumah ataupun siapapun itu, ataupun ibu atau ayahku lah intinya. Aku nggak pernah punya waktu untuk itu karena mungkin sebenarnya ada beberapa problem di dalam rumah kan, yang membuat aku nggak bisa bercerita luas ke mereka gitu. Dan dari situlah, dari problem-problem itulah komunikasi itu jadi minim banget gitu loh kan. Dingin gitu ya. Ada bercandanya, tapi aku tuh sampai di fase kayak udah oke lah terserah kamu mau berantem mau apa. Aku kayak ya udahlah, aku udah bodo amat. Kalau udah di fase kayak gitu, udah di waktunya itu, aku tuh kadang lebih pilih diem doang gitu di kamar. Tapi kalau ada di fasenya aku bener-bener capek, aku tuh kadang ya pengen melawan gitu loh. Tapi aku tuh kayak mikirnya enggak sih, nggak boleh itu, nanti takutnya semakin melebar gitu kan. Nah enggak sih, itu kalau ceritaku dari 3 part tadi sih. Oke, tapi kalau dari keluarganya baik-baik saja kan? Cuma mau cari celahnya buat cerita itu ya mungkin ya. Sebenarnya aku nggak bisa mengatakan baik-baik aja secara 100% ya. Aku Ya, bisa pasti. katakan baik-baik ajanya itu ada, tapi entah kenapa itu eh, aku tuh ngerasa kayak harmonisnya nggak ada gitu loh Kak. Karena cuma satu masalah, dan masalahnya itu benar-benar bercabang gitu loh. Terus ya itu sih, kalau aku gimana ya cara mengatasi semua itu ya. Kalau dari 3 tadi itu aku jadi satu aja ya. Dulu tuh aku sering banget ngelihat, ya tadi aku ngelihat pencapaian orang-orang, melihat sekitar aku keluarganya yang harmonis, terus pencapaian orang yang udah bisa beli ini itu sendiri, terus pencapaian orang yang mungkin bisa traveling kemana-mana ataupun apapun itulah. Lalu terus penampilan orang yang cantik dan sebagainya, itu aku sudah mulai mengurangi itu. Jadi aku stop dengan apa yang orang-orang dapat sekarang, apapun orang-orang miliki sekarang. Dan aku membatasi ataupun mungkin mengatur algoritma sosmedku ya. Jadi kan dulu tuh emang sering banget aku lihat tuh orang cantik gini-gini, orang udah beli ini itu, terus orang yang keluarganya harmonis ya masih ada. Tapi aku tuh kayak lebih ngeminimalisir aja, dan itu ada pun sebagai aku menjadi apa ya namanya, menjadi buat aku
pandanganku ke depannya gitu loh. Buat apa sih namanya? Cita-cita di masa depan. Inspirasi mungkin ya, atau apa ya namanya? Belajar dari masa lalu sih kalau kata aku. Iya, jadi kayak memperbaiki masa lalu. Aku kayak membatasi diriku dengan membandingkan diriku dengan orang lain. Aku berhenti memikirkan hal itu yang mana itu sama sekali nggak penting. Jadi contohnya, aku bandingin aku yang saat mungkin menurutku ini belum cantik kayak orang lain ya. Aku kayak enggak, aku cantik buat aku sendiri gitu. Terus pencapaian mungkin ketika aku melakukan sesuatu ya, ketika saat itu mungkin aku saat ini sedang membuat sebuah karya. Mungkin itu jelek ya, tapi aku selalu menanam pikiran kalau ini bagus, ini adalah hasilku. Jadi aku nggak akan memandang orang lain, nggak akan melihat karyanya orang lain, tapi aku memandang karyaku bahwa ini udah bagus. Kenapa begitu? Karena ini bagus, tapi nanti akan membuatnya lebih bagus lagi ke depannya. Jadi bukan bagus untuk saat ini doang, tapi akan bagus lagi ke depannya gitu. Nah terus aku tuh selalu memikirkan tujuan atau mimpiku. Pastinya aku punya mimpi dari 3 problem tadi, ada sebuah mimpi kan. Nah di mimpiku itu aku selalu jadikan itu sebuah pegangan aku ketika aku benar-benar merasa down. Jadi ada fasenya kan kita down kan. Nah aku down tuh, tapi aku nggak mau mikirin itu terus. Jadi contohnya hari ini aku capek banget, aku habis di mungkin kayak ada kata-kata yang bikin aku down mungkin ya atau apapun itu, aku langsung ya aku relaxing diri dulu kan, kayak aku tenangin diriku dulu. Ya udah, habis itu udah aku nggak bakalan nerusin itu lagi ke depannya, karena menurut aku ketika aku mikirin itu terus energiku tuh habis dan aku nggak bisa ngelakuin apapun ke depannya, dan itu akan stuck terus di situ gitu loh. Nah intinya membatasi aku untuk membandingkan diri dengan orang lain dan juga memfokuskan diriku pada mimpiku gitu. Itu namanya determinasi diri ya, iya kan? Iya gitu sih. Penerimaan dirinya keren banget ya Kak Sasa, itu muncul dari diri sendiri ya, tanpa jadi, pengaruh orang lain ya. Sebenarnya aku juga tiba-tiba banget sih Kak. Dulu tuh aku emang sepemikiran itu banget loh, kayak overthinking banget. Bahkan hal kecil pun aku pikirin dari pagi sampai malam sampai pagi loh. Kayak gitu. Terus aku kayak pelan-pelan coba deh aku ngontrol diriku sendiri. Janganlah kayak gitu, capek kan gitu kan. Ya udah, aku nyoba mengontrol diriku sendiri pelan-pelan. Jadi kayak itu nggak bisa langsung kan. Jadi kayak step by step. Aku juga butuh masukan orang lain. Jadi step aku punya keresahan dalam diriku, aku coba curahin ke orang lain. Ya orang lainnya, tapi tuh kayak mungkin kayak aku cerita doang nih, aku baru down gini udah cuma sebatas itu doang. Jadi kayak apa yang aku rasain doang gitu. Aku nggak bisa ceritain masalahku apa, cuman aku butuh inspirasi gitu loh. Nah terus udah ada nih masukan, ya udah biarin aja, ngapain dipikirin. Nah terus kayak gitu nih, tapi lama-lama aku juga kepikiran juga kan, ya ngapain dipikirin ya gitu kan. Nah terus ya udah, dari situ aku coba memahami kata itu tadi, ya udah ngapain, nggak usah dipikirin. Aku pahamin terus nih, iya apa yang tak pikirin ya, gitu kan. Betul. Nah terus ya udah pelan-pelan aku coba apain itu. Di masalah ini aku coba apa namanya tuh, biarin aja lah, kayak bodo amat lah, bersifat bodo amat, karena bodo amat tuh penting banget kan. Penting banget sih. Terus aku coba terus sampai sekarang ini, bahkan aku udah nggak peduli lagi. Aku ini pencapaianku sampai aku akan membandingkan pencapaianku dengan orang lain. Aku punya mimpi yang lebih tinggi, tapi aku bukan berarti aku cukup di sini gitu loh. Tapi aku merasa ini udah baik buat aku dan aku nggak akan merasa kurang dengan ini gitu loh. Itu keren banget. Jadi ini gitu sih. Sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Jadi bersikap bodoh amat itu perlu ya Kak ya. Perlu banget, nggak usah dipikirin gitu. Tapi aku boleh kesalahan dikit ya. Dengan kita ngerasa bodoh amat, jangan begitu juga kita merasa mengabaikan diri sendiri. Kita juga harus menjaga diri kita sendiri, seperti penampilan kita ataupun apapun itu. Jadi kayak kita bodoh amat tapi kita nggak peduli dengan penampilan kita. Ada disclaimer-nya ya. Disclaimer-nya semua itu ada positif negatifnya ya. Betul. Nah itu kalimat inspirasi dari Kak Sasa ya, bodoh amat tuh perlu, tapi bodoh amat dari omongan orang lain yang bikin kita stuck aja ya. Kalau yang bikin berkembang nggak apa-apa, tetap dengerin aja. Iya. Nah, terima kasih Kak Sasa udah datang dan berbagi cerita sama kita. Nah, buat kalian yang punya cerita
dan mau sharing ke kita, jangan lupa kalian komen atau DM ke akun kita, dan jangan lupa like dan juga subscribe. Dan sekian episode kali ini, kita bakal jumpa lagi di episode berikutnya. Dan tetap semangat ya Worties, kalian itu worth it. Bye-bye!